Apa maksud taswir yang dilarang oleh Rasulullah? Maka itu yang nanti di hari kiamat Allah perintahkan kepada pelukisnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Saya masih ingat waktu saya masih kuliah di International Islamic University, saya sempat ngobrol dengan guru saya, Dr. Iyadah Ayyub Al-Qubaisi. Beliau seorang syekh, seorang yang alim dari Irak, dan beliau ahli tafsir. Waktu itu saya pernah bertanya kepada beliau, apa maksud taswir yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Apakah hasil kamera baik berupa foto maupun rekaman itu termasuk taswir yang Nabi larang? Beliau menjawab bahwa Nabi melarang taswir dalam arti yang kita lakukan dengan tangan sendiri. Misalnya kita melukis, itu dengan tangan sendiri. Itu pun yang Nabi larang adalah lukisan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu dia gambar dengan tangannya dia, baik berupa manusia lengkap atau berupa hewan. Nah, orang yang melukisnya dengan tangan itu sehingga dia berhasil melukis makhluk hidup itu persis seperti aslinya, maka itu yang nanti di hari kiamat Allah perintahkan kepada pelukisnya atau kepada orang yang menyuruhnya untuk menghidupkannya. Dan itu yang Nabi larang. Juga termasuk yang Nabi larang adalah lukisan berupa pahatan tangan yang dia pahat seperti patung, bentuknya patung, atau dia membuat patung berbentuk makhluk hidup. Itu juga termasuk yang Nabi larang. Dan di hari kiamat nanti dia akan diminta untuk menghidupkannya. Adapun hasil kamera, kata beliau, hasil kamera itu adalah disebut dengan akus. Akus itu artinya flash. Beliau mengumpamakan seperti cermin, seperti orang bercermin. Jadi Anda bercermin, nah di zaman Nabi cermin juga ada, dan kita membaca doa untuk bercermin. Nah, ketika seseorang bercermin, maka dia sebetulnya dia tidak melukis. Sama, foto juga begitu. Kalau foto kan seperti hasil cermin, diabadikan gitu aja. Kamera ya bukan melukis. Itu hanya menampakkan ciptaan Allah apa adanya. Maka yang foto, yang hasil kamera, rekaman itu tidak dilarang, tidak termasuk dalam taswir yang dilarang. Nah, bagaimana dengan wayang golek atau wayang lah? Itu sebetulnya tidak berbentuk makhluk hidup. Jadi para pendahulu kita, para wali songo, mereka juga sudah tahu hukum ini. Makanya ketika mereka membuat wayang itu tidak dipersiskan dengan makhluk hidup, karena itu dibikin gepeng sehingga wujud nyatanya tidak ada gitu. Nah, maka wayang dalam bentuknya yang seperti itu tidak termasuk dalam konteks taswir yang dilarang, karena dalam wujud yang nyata tidak ada. Nah, itulah salah satu upaya istihad para ulama terdahulu berdakwah dengan melalui wayang itu, karena mereka sudah mempertimbangkan apakah ini termasuk taswir atau tidak. Makanya dibikin gepeng sehingga di wujud nyata tidak ada makhluk hidup seperti wayang itu. Nah, itulah mungkin teman-teman pemahaman saya tentang masalah wayang ya. Semoga Allah berkahi dan taswir pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah
anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.